Semua sukses berjalan lancar itu karena berkat dukungan dari kakak-kakak semua. Terima kasih. Jangan lupa di follow, di subscribe, di like, di komen, oke? Ini merupakan episode pertama di wedding vlog aku. Bagi kalian yang lagi nyari ide soal pernikahan, terus bagaimana persiapannya, atau mungkin buat kalian yang tidak pernah terlibat menjadi seorang bridesmaid ataupun groomsman, tidak mengetahui suasana di hari H itu seperti apa prepare-nya. Nah, di sini di wedding vlog kebetulan hari ini ada klienku yang bakal menikah hari ini. Dan sekarang kita sudah ada di Swiss Berlin Hotel di Kota Kupang dan kita lihat persiapannya. Biasanya sih untuk sesi prepare yang paling pertama selain kita follow up schedule adalah mengenai kebutuhan yang biasa dipakai untuk sesi foto. Yang paling pertama pastinya adalah gaun pengantin. Selain gaun, misalkan ada perlengkapan kecil kayak sepatu, cincin nikah, jas pernikahan yang kemudian kita display sesuai dengan frame untuk kebutuhan fotografer di hari H. Ya, kayak sesi ini juga nih yang paling penting, yaitu adalah foto untuk cincin pernikahan. Nah, kali ini aku bekerja sama dengan For You Moment, ada Fajar Salena, ya, salah satu fotografer yang paling sering di booking di Kota Kupang. Laki-laki panggilan istilahnya, di dunia wedding. Mantap banget, lagi sekali. 1, 2, 3. Jadi setelah sesi foto, boleh diingatkan, ini khusus buat kalian yang mungkin nggak pakai WO untuk pernikahan. Jika misalkan fotografernya minta cincin pernikahan untuk difoto atau divideoin, coba diingatkan kembali agar boleh langsung dikembalikan di setiap sesinya udah selesai. Nah, kalau enaknya pemberkatan di jam 10 pagi itu sesi fotonya jauh lebih lebih enak karena mataharinya masih bagus, tidak terlalu keras, terus lebih soft lah untuk sesi fotonya. Jadi kalau aku pribadi lumayan merekomendasikan untuk pemberkatan itu adalah di pukul 10 pagi. Walaupun persiapannya ya tahu sendiri pasti bangunnya jam 2 pagi, jam 3 pagi menyesuaikan dengan schedule yang sudah dikeluarkan. Tapi demi sesi foto yang baik dan tidak begitu maraton, menurutku jam pemberkatan di 10 pagi itu lebih baik sih, lebih bagus untuk foto ya. Ya, ini bagian dari tim, ada Rio, ada Gustaf. Mereka bertugas sebagai pendamping daripada klien hari ini, terkhususnya klien pria ya, calon mempelai pria, karena belum mulai pemberkatan ya, jadi statusnya masih calon mempelai pria kayak gitu. Jadi mulai dari persiapan, schedule, terus item yang harus diperlukan oleh vendor untuk sesi foto, terkhususnya yang dibutuhkan oleh fotografer terhadap detail grooms ini disiapkan oleh grooms assistant. Ada Rio, ada Hey guys,
Aku punya pengalaman waktu turun wedding cuman satu orang, itu eksekusinya akhirnya jadi maraton. Di saat kita harus kejar-kejaran schedule dengan vendor yang ini, tapi schedule yang lain juga sudah harus dimulai. Jadi kayak kita turun sebagai wedding organizer, kita udah bagi tugas semuanya. Siapa yang menghandle vendor, siapa yang menghandle bride, siapa yang menghandle groom, siapa yang menghandle sebagai seorang timekeeper dan sebagainya, siapa yang ngurus logistik dan sebagainya. Kalau aku sekarang menyiapkan sekitar 5-7 orang ya, 5-7 orang. Kalau pemberkatan sih 5 orang cukup. Tapi kalau sampai kayak resepsi bisa sampai 7 orang. Untuk timku sekarang jumlahnya sekitar 7, 6 untuk kita yang di lapangan, satunya sebagai accounting. Ya, ini Helen, bride assistant yang bertugas hari ini menyiapkan kebutuhan dari mempelai wanita, mulai dari pakaian baju, bantu jalan, untuk proses foto juga dibantu sama bride assistant. Jadi ngurus pernikahan, kalau kalian pikir segampang itu, ternyata ya lihat sendiri kondisinya. Butuh banyak personil, butuh banyak details. Jadi kalau memang kalian ingin menggadaikan hari terbaik kalian sekali seumur hidup, untuk proses uji coba yang banyak gagalnya nanti, mendingan dipercayakan sama yang udah profesional. Untuk hari ini klienku di make up oleh Ape. Ini orangnya. Hai, thank you Stephen Timothy buat job 1000 per tahunnya. Waduh. Setiap kali booking makeup artist itu tidak pernah datang sendiri, pasti menyiapkan tim juga, seperti asisten makeup, ada hairdo team untuk mempermudah dalam hal eksekusi dalam pekerjaan biar tidak boros waktu Kak ya. Kalau misalkan kalian membooking makeup artist, ditanyain juga masalah hairdo-nya, apalagi untuk makeup pinangan, makeup wedding atau pre-wedding. Ini hairdo-nya apakah ditangani langsung oleh makeup artist ataukah hairdo-nya ini disiapkan oleh makeup artist juga, orang yang berbeda, ataukah perlu dicari sendiri seperti itu? Karena akan jauh lebih baik kalau make upnya sendiri, hairdo-nya sendiri. Yang pertama menghemat waktu, yang kedua biar make upnya bisa lebih fokus. yes, Jadi lebih baik saja. lebih baik Yes. dan time schedule juga bisa lebih rapi. Benar. Terus tidak dikejar waktu, apalagi kalau bicara schedule itu kan makeup artist tidak hanya satu klien dalam satu harinya seperti itu. Jadi lebih baik mencari makeup artist yang juga turun sebagai tim kerja gitu lah. Jadi sebenarnya sebelum aku memutuskan untuk merintis karir seperti ini di dunia wedding, di wedding industry ya, awalnya itu kan aku orang kantoran, terus sekitar 2017an itu resign kantor, terus mikir kira-kira ada peluang apa yang bisa aku kembangkan dari diri aku sendiri, dan secara nggak sengaja waktu itu terlibat untuk ngurus pernikahan kakak kandung, kemudian kenal sama fotografernya, terus diajak join awalnya untuk mengasistensi semua schedule mereka waktu itu. Tapi kemudian nggak punya bayangan sama sekali bakal menjadi seorang wedding organizer atau orang yang bakal konsisten sampai hari ini.
Kemudian ditawarin sama bridal-bridal waktu itu untuk menjadi asisten mereka untuk menghandle setiap klien, setiap vendor yang sudah di booking dan mengeksekusi sampai tahap hari H. Jadi tugas orang wedding assistant itu mirip seperti wedding organizer tapi dengan jumlah part yang lebih kecil tugasnya. Biasanya untuk vendor sudah di booking oleh bridal, kita sebagai asisten itu yang mengeksekusi jumlah vendor yang sudah di booking dan time schedule yang berlaku di hari H tersebut. Bahkan sampai pada tugas membuat rundown. Jadi konsepnya sepertinya sama dengan wedding organizer, tapi kalau kita bicara wedding organizer itu kan jumlah personil yang dibutuhkan lebih banyak ya. Dan tugasnya itu sudah dibagi-bagi. Kalau wedding assistant jumlahnya lebih kecil. Aku pernah bahkan sampai turun sendiri untuk tamu sekitar 1.000 orang, turun sendiri waktu itu. Dan ya berbekal pengalaman sebagai seorang wedding assistant, kemudian makin kesini makin banyak klien pribadi yang kemudian lebih senang untuk aku handle secara pribadi. Jadi semua perjalanan ini tentunya tidak terlepas dari support dari teman-teman bridal. Ada DC Enterprise, ada AB Bridal, ada Youngs Bridal dan Wedding Shop yang pada awalnya itu aku sempat berafiliasi bekerja sama dengan mereka dalam porsi sebagai seorang wedding assistant, sehingga terbentuklah komitmen baru, membentuk brand baru sebagai wedding consultant yang bukan hanya bertugas sebagai seorang wedding planner tapi sampai pada menyiapkan tim hari H sebagai wedding organizer. Jadi semua paketan, semua request, semua detail yang diinginkan oleh klien itu kita jabarkan dan kita bentuk paketannya, semua detailnya kita carikan. Seperti itu. Jadi saya sudah berada di Gimli Paulus Lekoten. Untuk saat ini di pukul 10 nanti kita akan melangsungkan pemberangkatan pernikahan untuk klien Delmar dan Rona. Untuk suasana pernikahan pada hari ini dekorasinya langsung dihandle oleh V-Decor. Untuk contoh dekorasinya kita boleh langsung lihat di dalam. Karena kalau kita berbicara wedding sebelum pandemi ini biasanya kita menggunakan dekorasi yang standar-standar aja. Cuman kalau kalian pengen suasana dekornya jauh lebih bagus, lebih intimate karena mumpung di new normal ini banyak budget yang dipangkas. Jadi kalian bisa menggunakan dekorasi yang lebih premium seperti contoh saat ini. Ya, lagi foto-foto nih fotografernya. Ngambil pose soalnya. Permisi dong. Ya, jadi gini contoh dekorasi. Kalau dekorasi standar kita palingan cuman bunga di kursi aja sih. Cuman kalau untuk dekorasi yang lebih premium untuk bagian eselnya kalian boleh request dengan model yang seperti ini. Dengan standing flower yang menggunakan lampu yang modelnya tuh kayak lilin artificial bukan lilin asli ya. Jadi kayak tiang lilin gitu untuk standing flowernya. Untuk model gate-nya ini bisa ada di paling depan ataupun juga ada di bagian depan mimbar. Kalian boleh request. Kalau untuk suasana holy matrimony pilihan warnanya mendingan putih hijau karena lebih natural dan lebih bagus di foto.
pemberkatan masih berlangsung di dalam untuk dilanjutkan dengan janji nikah dan sebagainya. Terus di luar, panitia keluarga sedang mempersiapkan catering yang nanti akan dibawa pulang. Kalau di Jakarta sekarang lagi dikenal dengan istilah wedding takeaway. Jadi cateringnya itu udah dibungkus dalam kotak, kemudian ditaruh dalam goodie bag. Jadi ketika undangan keluar dari gedung gereja, langsung dikasih, tidak makan di tempat, tapi bisa dibawa pulang. Ya, jadi goodie bag kayak gini, ini kalian boleh request ke pihak catering. Supaya apa? Biar kalian nggak harus pakai kantong merah, terus diedarkan. Lebih sopannya mendingan dibungkus rapi dalam goodie bag ini. Jadi ketika undangan udah keluar dari gedung gereja, makanannya boleh langsung diberikan kepada para undangan yang tentunya juga diatur oleh panitia keluarga. Ini makanannya tidak boleh dimakan di gereja ya, tapi langsung dibawa pulang sesuai dengan aturan pandemi ataupun PPKM yang suratnya sudah beredar di tengah masyarakat. Ya, jadi ini udah selesai pemberkatan, kita akan masuk di sesi foto. Dan untuk sesi foto biasanya sih kita dari WA menyiapkan hand sanitizer untuk kamu yang akan maju ke depan untuk sesi foto. Ya. Nah, dalam mengatur Ini dalam pengaturan sesi foto ya. Jadi kalau misalkan terlalu menumpuk, diharapkan untuk bisa dibagi dalam 2 kloter. Karena dalam kondisi PPKM ini tidak bisa untuk fotonya terlalu berdempetan. Jadi harus diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu menumpuk. Terima kasih buat teman-teman semua, Pak Epen dan teman-teman kru, Kak Fajar dan kru, semua sukses berjalan lancar, itu karena berkat dukungan dari kakak-kakak semua. Terima kasih. Oke guys, 1, let's do the go. 2, 3. Ya, jalan. Iya, akhirnya sudah selesai. Thank you buat Helen, buat Rio, buat Cinta, buat Eto yang udah ngebantu dari persiapan hingga pernikahan hari ini. Udah mau standby dari sebelum jam 5 pagi hingga kita selesai di pukul 12 siang di Gemit Paulus. Nantikan di wedding vlog selanjutnya di episode 2 hanya di channel YouTube Stephen Timothy Wedding Consultant, a truly friend for your wedding day. Jangan lupa subscribe, comment, like, share, and bye-bye.